Halo pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya. Struktur konsumsi merupakan pangsa terbesar dalam pertumbuhan ekonomi pemirsa. Dan untuk itu kali ini sudut pandang akan memotret budaya konsumsi atau gaya belanja orang Indonesia kelas menengah maupun kelas atas. Bersama dengan teman-teman saya, hari ini ada Mbak Albertine Endah. Halo, apa kabar? Terima kasih sudah datang di sudut pandang. Dan ada Mbak Amelia Masniari, terima kasih juga. Terima kasih sudah diajak. Begitu dengar budaya konsumsi, begitu kalau untuk Mbak Amel ini yang sudah Miss Jinjing, seri Miss Jinjingnya sudah yang ke-9 ini, apa sih Mbak, ada perbedaan rasa tidak terhadap hasrat belanja begitu dibandingkan waktu baru mulai dengan seri pertama Miss Jinjingnya? Kalau sekarang kan profesi ya, jadi mungkin passionnya udah beda sama yang orang biasa. Jadi bukan berarti orang saya tidak biasa ya. Seperti saya ini ya orang biasa ya. Ya artinya kalau saya kan udah lebih artinya bergairahnya itu udah beda. Udah kalau ada sale di mana udah nggak kepancing, sale di mana udah nggak kepancing. Jadi kalau memang masuk ke mall, masuk ke department store, kalau beli celana hitam ya karena memang lagi butuh gitu. Jadi mau sale nggak sale, kalau emang lagi butuh beli. Udah berapa lama hasrat itu mereda begitu ya? Hasrat belanja loh maksudnya. Udah berapa lama? Ini lagi tahap penyembuhan ya. Maksudnya apa sih kriteria penyembuhan untuk seorang Mbak Amel begitu? Artinya ya mungkin sejalan dengan umur ya semakin bijak kali ya. Jadi sudah lebih rajin menabung begitu? Enggak juga kayak. Enggak ya? Enggak. Jadi artinya lebih kalau belanja itu memang karena perlu dan karena menghargai gitu. Artinya contohnya saya tidak pergi ke Jepang langsung belanja di factory outlet, misalnya dibawa sama travel agent ke factory outlet, saya udah nggak belanja di factory outlet, tapi saya memilih membeli produk-produk terbaik di Jepang gitu. Ya karena memang saya menghargainya dan itu karena memang spesial yang hanya ada di Jepang. Jadi udah beda, orientasinya udah beda. Gitu. Sudah semakin bijak ya. Mbak Albertine, bagaimana Anda memotret gaya hidup atau dalam secara spesifik gaya belanja kelas atas Indonesia? Kelas atas. Sebenarnya kalau saya lihat gaya konsumerisme itu sebetulnya dia tidak memandang kelas ya. Sebenarnya mereka satu-satunya alasan yang terbesar itu adalah hasrat untuk memiliki dan hasrat untuk membeli memang selalu ada. Tapi kemudian kita bagi lagi tadi seperti kata Mbak Masniari juga mengatakan usia bisa mempengaruhi. Saya juga melihat perbedaan level itu Mbak Vivi. Bagaimana perbedaannya? Iya, ada orang yang memang membeli karena dia merasa dia ingin menghadiahi dirinya dengan sesuatu, dia sudah bekerja keras dan saya sudah melakukan beberapa proyek jadi saya pantas mendapatkan satu tas branded ini. Dia dengan pertimbangan dan dia tahu saya pantas membeli ini. Nah, kalau kelas wannabe yang kriterianya wannabe seperti apa Mbak? Iya, orang-orang yang merasa akan tenang kalau dia sudah memiliki satu benda yang bisa mengklaim bahwa identitas dia sama dengan kelompok yang dituju. Jadi dia berusaha keras gimana caranya supaya tas itu bisa dia beli dan kemudian dia merasa kurang kalau itu nggak kebeli. Jadi itu jadi pressure buat dia sendiri kan. Saya banyak bertemu dengan sejumlah orang yang dia habiskan gajinya hanya untuk membeli satu tas atau setiap bulan dia stres karena dia harus bayar kartu kredit demi benda itu yang namanya tas dan saya pikir orang itu menderita. Saya nggak bisa menyalahkan orang tua, hey jangan beli tas branded deh lo rugi atau apa segala macam. Karena saya pernah berada dalam situasi di mana saya harus punya tas itu supaya saya merasa feel nyaman ada di antara orang-orang itu. Tapi kemudian lambat laun saya berpikir gitu bahwa kalau kita memiliki satu tas yang mahal dan kita membelinya dengan uang yang kita punya dengan penuh pertimbangan karena ada apresiasi tadi seperti Mbak Masniari bilang sebenarnya feel-nya beda. Sekarang kalau saya lihat koleksi tas saya akhirnya saya cuma berpikir kok dulu ngapain ya gue beli ini sebenarnya. Itu bukannya nothing tapi sebetulnya tidak meninggalkan jejak sama sekali. Ya. Tapi tasnya banyak kan? Itu jejak loh. Tetap dilapin tiap minggu. Tetap dilapin tiap minggu. Kalau Mbak Amel, bagaimana ya profil? Saya tahu Anda mengawali karir sebagai personal shopper, sekarang lebih giat sebagai penulis dan sekarang juga masih sering dong pergi dengan sekelompok orang-orang ke luar negeri untuk belanja. Seperti apa ya profil klien-klien Anda? Sekarang saya lihat ada perbedaan dari 2 atau 3 tahun yang lalu ya.
kalau 2 atau 3 tahun yang lalu buku Miss Jinjing lebih banyak dibeli orang di Jakarta, orang Jakarta. Sekarang buku Miss Jinjing jauh lebih laku di Kalimantan karena kita punya database yang sangat lengkap. Jadi karena buku itu berbarengan dengan program hadiah, jadi mereka harus SMS nama, nomor telepon dan nomor paspor tuh kita tahu semua database-nya. Dan itu saya melihat pergerakan bahwa sekarang lebih laku di daerah. Artinya banyak, bukan saya nggak mau bilang orang kaya baru ya, artinya banyak orang-orang yang baru mulai mau menikmati dunia ini, ya, dan mereka malah yang punya extra cash sekarang. Sekarang. Dan saya rutin bikin shopping tour, ya, itu sangat private. Jadi kadang-kadang 3 orang aja saya berangkat, 5 orang atau 7 orang atau 20 orang atau 30 orang saya berangkat. Nah itu sekarang justru banyak orang daerah. Jadi terakhir saya pergi itu ada orang Bandung, ada orang Kalimantan, malah orang Jakarta udah tinggal 1-2 gitu. Justru mereka-mereka ini yang baru ngerti lucu juga ya tas Balenciaga gitu ya. Nah itu spendingnya tuh berapa ya kalau misalnya dirupiahkan? Walaupun misalnya tidak bisa diambil rata-rata, cuman kasih kami gambaran begitu. Yang jelas sih beli tas tuh minimal ya sekali jalan 8-10 ya. 8 sampai 10 minimal ya gitu. Kalau harga tasnya 25, 35 ya, lucu deh ya. Iya betul ya rata-rata ya. Iya. Jadi kalau kita tax refund kayak kemarin kita terakhir tax refund di Korea itu yang di belakang nunggu sebel. Segini. Tapi Mbak Amel tadi Anda juga mengatakan bahwa sekarang ini agak berbeda karena Anda mengatakan KPK-nya galak. Oh iya. Maksudnya itu bisa jelas, lebih jelas. spesifik maksud Anda? Nanti saya dicari-cariin lagi. Enggak dong. Ya, kan? pertama bukan pejabat publik. Oh, bukan. Jadi waktu saya baru mau buku Miss Jing itu baru mulai naik ke permukaan, itu saya banyak jadi buyer untuk pejabat-pejabat di daerah. Mereka kalau tahu saya mau pergi itu 1 halaman folio pesanan. Satu orang ya. Terdiri dari? Ya macam-macam dari lingerie, dari tas, dari jam sampai bantal sampai apa. Pokoknya semua dibeli. Apa yang bisa dibeli. Kalau saya bilang di sana lagi lucu beli batu juga kali dibeli itu batu gitu. Ya sekarang enggak. Sekarang mereka malah bilang gini, aduh kamu sekarang ngetop banget ya. Takut. Malah jengah karena nggak terkenal gitu. Iya, itu satu. Yang kedua juga justru sekarang mereka sangat takut sama yang namanya KPK gitu. Yang saya cerita sama Mbak Vivi terakhir itu ya. Saya kemarin ada pergi, saya di atas pesawat baru tahu yang ikut saya itu istri seorang pejabat tinggi negara. Saya baru tahu di atas pesawat. Jadi akhirnya sampai kita pulang tuh nggak ada foto. Dilarang? Enggak. Dia nggak bilang. Artinya, tapi saya paham bahwa dia tidak menyebut bahwa dia siapa sampai di atas pesawat. Artinya dia tidak mau orang tahu dia siapa gitu. Dan saya juga tahu diri, dia tidak mengeluarkan sama sekali BB-nya, tidak untuk foto, tidak dia saya tahu dia punya iPhone, itu juga dia tidak keluarin. Jadi saya tahu diri, jadi Facebook saya clean. Oke, kita tidak perlu menyebut nama ya, tapi boleh tahu apa saja yang dibeli pada saat waktu itu kemana? Ya lucu-lucuan perempuan yang harganya nggak lucu itu ya. Nah, waktu itu destinasinya kemana Mbak dengan ibu pejabat? Rahasia. Nanti dilacak lagi paspor orang. Oke, tapi berapa uang yang dibelanjakan dalam bentuk barang-barang seperti tas dan lain-lain? Ya, bangsa-bangsa sekali pergi 1 orang 100 juta itu lebih pasti ya. Oke. Kecil lah ya 100 juta ya? Ya itu lucu-lucuannya dia sebiji kali ya. Oh oke. Ya kalau begitu. Nah nanti lebih jauh saya akan minta Mbak Albertine untuk lebih spesifik terhadap teman-teman kita yang kalau beli tas bisa ratusan juta rupiah untuk 1 tas. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sudut Pandang segera kembali. Sudut Pandang berbicara untuk dewasa dan muda. Jadi saya kadang-kadang mikir orang Indonesia yang di majalah-majalah album foto itu ya, yang saya tahu beberapa yang kayaknya baru 2-3 tahun, jadi artis baru 1 tahun, dia punya Hermes 30, itu kapan ngantrinya ya? Iya, oke.